Kasihanilah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk mengasihi sama seperti diri kami sendiri. Engkau turun dari tahtamu yang mulia ke dunia ini untuk menyelamatkan kami sebagai teladan bagi kami, agar kami rela membuka hati dan tangan kami, memperhatikan dan menolong orang yang membutuhkan, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Namun terkadang hati kami tertutup menolong orang yang lemah dan miskin. Padahal firman-Mu berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami menjadi orang yang murah hati, seperti Engkau adalah murah hati. Datanglah kepada kami, agar kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan. Janganlah menolak kami. Dengarkanlah doa kami di dalam anak kesayangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai ayat 6 sampai dengan 12. Marilah kita baca secara responsoria. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku.
Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus terangi dan kuduskan hati sana bariku, agar aku berbahagia berkandunganmu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan kepada kita pada saat ini, yaitu yang pertama, ibadah perayaan Natal pertama pada hari ini 25 Desember 2021. Hari ini Sabtu 25 Desember 2021 kita merayakan Natal dan masuk ibadah 3 kali. Masuk pukul 7 tadi pagi, pukul 11 untuk siang, dan pukul 15.30 untuk sore. Setelah khotbah kita akan menyerahkan persembahan ke depan altar untuk keperluan diakoni sosial Caritas Emergensi HKBP. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah yang sudah lepas sidi dan yang tidak dikenakan hukum siasat gereja. Yang kedua, ibadah gabungan sekolah minggu di pesta Natal yang kedua pada hari Minggu 26 Desember 2021. Masuk pukul 9
WIB, yaitu melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 akan dilaksanakan ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dan kebaktian sore pukul 15.30 WIB dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, 1 Petrus 1 ayat 25, dan ditayangkan secara live streaming. Demikian pemberitahuan kepada kita pada saat ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 56 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Bersyukuri
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama sekali dalam persekutuan kita, kebaktian Natal ini, kami terlebih dahulu menyampaikan sekali lagi selamat Hari Natal untuk kita semua. Nas firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada perayaan Natal pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan, kita ikuti secara bersama. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Lagu Natal tentang kelahiran Yesus Kristus hari ini berkumandang di mana-mana. Dan semua lagu Natal itu dinyanyikan dengan meriah dan dengan sukacita yang luar biasa. Karena sukacita luar biasa dengan hadirnya, dengan lahirnya seorang juru selamat yang kita sebut Yesus, yang telah disuruh oleh Allah dari sorga, di mana anaknya yang tunggal yang lahir tersebut menjadi juru selamat buat dunia ini, juru selamat untuk kita manusia, sehingga nyanyian Natal luar biasa berkumandang hari ini. Dia yang memberikan sukacita yang besar bagi dunia ini, bagi manusia secara istimewa. Dan sukacita itu sebelum kelahirannya hari ini hingga saat ini yang kita alami, saudara-saudara, sudah kita terima dari Tuhan. Mungkin bisa kita sebut satu persatu apa sukacita yang kita terima dari Tuhan.
Kita sebut itu begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang berlimpah yang kita terima masing-masing. Anak yang mendapatkan jodohnya, lahirnya anak, lahirnya cucu, di dalam pekerjaan kita masing-masing, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan, dan Tuhan memberikan kesehatan. Kita dimampukan dalam setiap pekerjaan aktivitas kita masing-masing. Dan bukan hanya itu saja, pekerjaan kita semuanya diberkati Tuhan. Dan pada hari ini Allah lebih menunjukkan kasih-Nya bukan hanya kebutuhan jasmani kita, tetapi Tuhan lebih mengutamakan menunjukkan keselamatan untuk rohani kita. Dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat, berarti secara utuh kita manusia, secara personal Tuhan selamatkan. Sehingga kita sebut melalui nats ini tema atau topik perayaan Natal kita disebutkan Yesus Juru Selamat dunia. Bukan hanya dalam bentuk sukacita, tetapi dalam setiap pergumulan kita juga yang kita alami. Yang sakit dikuatkan Tuhan untuk menahan rasa sakit. Bukan hanya dikuatkan, tetapi disembuhkan Tuhan. Yang berduka dikuatkan sekaligus dihibur. Yang menangis, Tuhan menghapus air mata kita, diganti dengan senyuman. Oleh karena pandemi, banyak hal duka dunia alami, kita alami. Tetapi hingga sekarang kita disertai, dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu selayaknya lah kita harus bersuka cita. Sekali lagi melalui topik minggu kita, Yesus Juru Selamat dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan untuk merealisasikan sukacita tersebut? Merealisasikan sukacita kita pada hari ini, perayaan Natal, merayakan lahirnya Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus akui kemahakuasaan dari Allah yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Yang walaupun dalam nats kita ini dijelaskan secara singkat, kronologis, perjalanan hingga lahirnya Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Kaisar Agustus yang memerintah pada saat itu, dia mengeluarkan perintah untuk sensus.
pendataan. Tetapi yang luar biasa yang diciptakan manusia pada saat itu, yang ditujukan kepada Kaisar Agustus. Kepada Kaisar Agustus dianugerahi satu nama yang disebut kemakmuran, lambang kemakmuran. Kaisar Agustus dilambangkan sebagai kemakmuran untuk seluruh manusia. Dan itu juga termasuk kalau kemakmuran, kegembiraan, terpenuhi seluruh kebutuhan, aman dari semuanya. Tetapi Allah dengan menghadirkan Yesus Kristus mau menyadarkan manusia bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini, siapapun orangnya, yang mampu memberikan kemakmuran kepada manusia. Walaupun dia mempunyai kuasa, jabatan, pangkat, dia memiliki power, dia tidak akan mampu. Sehingga dengan hadirnya Yesus Kristus mau dikatakan, mau disampaikan kepada umat manusia, inilah Yesus Kristus yang mampu memberikan kemakmuran yang sebenarnya, kesejahteraan yang sebenarnya, rasa aman yang sebenarnya, sukacita dan damai sejahtera. Bukan yang ada ciptaan di dunia ini, apalagi sesama manusia. Tidak ada kekuatan satupun di dunia ini yang mampu memberikan kenyamanan bagi manusia, kenyamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kekal. Tetapi hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita ditanya, apakah benar seperti itu yang kita alami kesehariannya? Apakah kita lebih mempercayai dan mengimani kekuatan dunia ini? Kita akui, saudara-saudara, ada kekuatan dunia ini. Tetapi kita tidak imani. Sebab hanya satu yang kita imani, yaitu Tuhan kita. Kita harus akui ada kekuatan dunia ini. Buktinya apa? Kekuatan iblis, kekuatan kegelapan. Terkadang kalau kita merasakan terlambat datangnya bantuan dari Tuhan, kekuatan dunia yang berbicara, entah kedukun lah, macam-macam tindakan manusia. Karena apa? Dari sifat dasar manusia, maunya yang cepat-cepat terrealisasi, yang kita sebut yang instan, yang gampang. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Dengan power kekuatannya di dalam kasih-Nya. Tetapi kok terjadi seperti dalam Nats ini disebutkan, masih mengkultuskan seseorang oleh karena kekuatan kuasanya, jabatannya, pangkatnya. Bapak Presiden kita saja bersama dengan perangkatnya tidak bisa kita kultuskan. Justru kita mendoakan supaya Tuhan juga menyertai, menguatkan, memberikan hikmah kepada mereka, memampukan mereka
untuk memimpin negara ini. Siapapun orangnya. Kalaupun ada dari sesama kita memberi bantuan kepada kita, bukan berarti dia yang harus kita dewakan atau kita kultuskan. Bukan. Tetapi harus kita yakini, dialah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat buat diri kita. Selanjutnya, Yusuf dan Maria yang menunggu bersalinnya. Setelah perjalanan yang panjang, karena harus turut serta melaksanakan pendataan sensus tersebut di Betlehem. Tiba mereka di Betlehem. Dari rumah ke rumah mereka berjalan, mereka meminta, mereka mengetuk pintu per pintu rumah supaya mereka diizinkan untuk menginap. Tetapi apa yang terjadi? Maaf, sisi rumah ini sudah penuh, tidak ada tempat lagi. Silakan cari yang lain. Semuanya menolak. Tidak ada satupun yang menerima untuk singgah, untuk berdiam di rumahnya. Padahal tujuannya hanya satu, untuk lahirnya Juru Selamat Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini gambaran. Praktek seperti ini bisa saja terjadi hingga sekarang. Yesus mau lahir, Yesus mau hadir di rumah kita masing-masing. Yesus mau lahir, mau hadir dalam diri kita masing-masing. Tetapi terjadi penolakan. Maaf, tidak ada tempat di hati saya, di pikiran saya, sudah penuh. Maaf, saya tidak sempat untuk berkebaktian. Banyak urusan saya. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Dan bahkan namanya saja sebagai orang Kristen, tetapi ternyata bukan pengikut Kristus yang sebenarnya. Dia jadikan kekristenannya hanya sebagai tanda. Tetapi dia sebagai orang Kristen tidak hidup di dalam Kristus. Tidak menerima Kristus dalam hidupnya. Kalau di perkotaan ini memang sudah jarang terjadi. Kalau di Bonapasugit kita, di kampung kita sana, masih sering terjadi kalau misalkan program dari gereja, pertanyaan keluarga, week sektor atau banjar seperti yang kita sebut, atau kalau di kampung kita itu lingkungan. Ya, untuk minggu depan di rumah keluarga Amang Inang Sianu disebut namanya. Bisa saja terjadi penolakan. Oh, maaf, kami ada urusan, tidak bisa kami menerima pertanyaan untuk minggu depan. Lebih mementingkan urusan.
Dan bahkan ada yang membuat alasan saja. Itulah alasan untuk menolak supaya tidak diadakan pertanyaan di rumahnya. Dan yang lebih parahnya, ketahuan alasannya. Karena apa? Karena takut memimpin doa. Karena kalau siapa yang menjauhi yang tuan rumah namanya, pertanyaan, selalu diberikan kesempatan kepada yang tuan rumah. Kalau bukan amang itu ya inang itu. Tetapi karena dua-duanya tidak tahu berdoa, apalagi si bapak sendiri nggak tahu berdoa. Ya pasti ini nanti giliran saya ini katanya. Bagusan secara haluslah ditolak pertanyaan. Menolak hadirnya Yesus Kristus di rumah, di tengah keluarga, dan juga dalam diri masing-masing. Oleh karena apa? Karena hal-hal yang duniawi. Apakah ini yang disebut orang Kristen pengikut Kristus? Kejadian dalam nats ini menolak lahirnya Yesus Kristus di rumah penduduk pada saat itu melalui Yusuf dan Maria. Versinya dapat kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Yesus lahir. Perayaan kita pada saat ini juga, apakah perayaan yang biasa-biasa saja? Nah ini kan setiap tahun. Motivasi kita dalam perayaan ini apa? Apakah hanya untuk hadir di gereja? Apakah hanya untuk mengikuti kebaktian? Kalau itu sangat menyedihkan. Tetapi yang utama dan sangat sederhana, saya harus syukuri dan saya harus bersuka cita bahwa Yesus telah lahir dalam diriku sendiri. Yesus lahir dalam hidupku, itu berarti bahwa Yesus berperan untuk menyelamatkan hidupku. Berikutnya saudara-saudara, karena tidak ada yang mau menerima di rumah siapapun, akhirnya Yusuf dan Maria berada di tempat yang tidak layak sesuai penilaian dunia ini. Itulah yang disebut dalam nats kita ini, di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba. Tempat yang tidak layak. Dan bahkan disebut setelah dia lahir, Maria menempatkannya dalam palungan. Tempat makanan ternak. Mungkin paslah itu berlubang, tempatnya itu tempat makanan ternak ini. Itu pasti bau. Dari sudut kesehatan tidak pas lagi. Tapi Yesus ditempatkan di sana. Mereka berada di kandang domba. Dan bahkan dia dibungkus dengan lampin. Itu satu jenis kain juga yang buruk. Maaf kalau kita sebut yang sudah bau. Itulah yang membungkus Tuhan Yesus. Dan memang kehadirannya, kelahirannya ke dunia ini, dia meninggalkan kemuliaannya, hadir di tempat yang penuh dengan kehinaan. Dan itulah yang dia terima.
Kalau kita apalagi generasi penerus sekarang ini, ya rata-rata lahirnya sudah di atas spring bed. Mungkin kalau opung-opung kita yang sudah berumur dulunya lahir, ya paling udah luar biasa itu di atas tikar. Baru madadang mati ilabung ni tataring ipatoho matang gurungi asamoho. Tapi kalau generasi penerus sekarang, fasilitas tersedia. Dari makanannya juga berbeda. Kalau opung-opung kita, ini dibesarkan gadong, tahu gadong, ubi, do ikau rata. Tapi kalau generasi penerus sekarang, dibesarkan oleh mentega. Yang enak memang. Tetapi jangan salah. Lebih sehat yang alami itu. Mangalang gadong ati, napina gudang-gudang ni gadong. Dibesarkan ubi. Masih saya ingat dulu waktu di Samosir saya. Dibesar-besarkan migomak doh lapet. Iya migomak. Mau sekolah, makan nasi. Tapi mie gomak dan lapet. Udah biasa kalau dapat 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yusuf, Maria, walaupun seperti itu keadaannya, mereka tidak menyesali keadaan itu. Mereka tidak menyesali Tuhan. Mereka terima dan mereka syukuri, kita bahasakan kesederhanaan itu. Mereka tidak menuntut kehidupan yang mewah. Bisa saja mereka menuntut kepada Allah. Allah ini gimana? Anakmu Yesus Kristus melalui Maria yang mau melahirkan anakmu ke dunia ini. Tapi tempatnya di sini, fasilitas tidak ada, tidak adil. Tapi apa? Apa yang diperintahkan Allah terhadap mereka melalui malaikatnya, mereka tunduk dan turut. Terbukti kesederhanaan itu pun mereka terima. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Satu hal, saudara-saudara, hiduplah dengan kesederhanaan. Bukan kita mau meniadakan begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita juga harus hidup tampil dengan kesederhanaan. Walaupun banyak berkat dari Tuhan. Palubihupi penampilan dohono ni Zolma do gijang ni roha. Tinggi hati kesombongan. Hiduplah dengan sederhana. Orang yang pintar saja, jika dia berhikmat, dia tidak akan menonjolkan kepintarannya. Dia mungkin akan diam 1000 bahasa. Tetapi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia kaji dalam pikirannya dan juga dalam hatinya. Ayo lodo molodung malo, kalau katakan nama pindah bigi-bigi, mulai menunggu sampai tuborngin. Kita mampu untuk menyediakan semuanya. Tetapi pelajaran yang mau kita ambil, kita diarahkan untuk hidup sederhana. Natal, lahirnya Yesus Kristus. Hiduplah di dalam kesederhanaan. Ada hal
positif. Ada hal pembelajaran dari situasi pandemi COVID-19 sekarang ini buat seluruh manusia, termasuk kita secara khusus orang Kristen. Semuanya menahan diri. Semuanya hidup sederhana. Kalau masa normal dulu, baik itu di masa-masa Advent, sebelum Natal jatuh tanggal 25 Desember, semuanya disibukkan. Nama baik kue mah, nama baik dudul garuk mah, bermacam-macam kue untuk disediakan. Dan bukan hanya itu, tuntutan di tengah keluarga. Datanglah Akaina, dituntut luar biasa lah suaminya. Loh mana ini? Ini mau Natal ini. Uangnya mana? Kasih yang banyak. Anakmu 4. Beli bajunya ini semua supaya baju baru semua. Rumah kita ini juga udah agak usang. Ini kan mau tahun baru, dicat. Habis itu nuntut lagi perabot. Loh ini juga sofa ini. Udah 2 tahun ganti. Sudah yang diganti. Tuntutan luar biasa. Kalau tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Bersungut-sungut. Tapi Yusuf dan Maria, mereka tidak bersungut-sungut dengan kehidupan yang kita katakan sederhana, walaupun yang begitu hina, yang tidak layak. Tapi mereka mencukupkan itu, saudara-saudaraku. Sehingga yang dapat kita pelajari, ternyata orang yang mencukupi segala sesuatu, dialah yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Satu Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maaf kalau saya bahasa Batak kan. Lebih luar biasa dalam bahasa Bataknya. Alai mula dong dihita si panganut do parebiton tahasabab pemma. Tuang luar biasa. Tahasabab pemma. Kita cukupkanlah. Makanya orang yang mencukupkan dalam hidupnya, dia akan selalu bersyukur. Hari ini Tuhan mencukupkan hidup kita. Walaupun dengan sederhana, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia berpengharapan, dia yakin bahwa besok Tuhan tidak akan biarkan dia berkekurangan. Kekhawatiran manusia yang terlalu luar biasa. Ketakutan manusia yang luar biasa. Apakah kita khawatir lagi? Apakah kita ketakutan lagi? Walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam menghadapi pandemi, walaupun kita menghadapi kekurangan untuk segalanya, tetapi kita masih bisa makan dan minum dan memiliki pakaian. Topik kita disebut, bersukacitalah, Tuhan sudah hadir. Tuhan Juru Selamat dunia ini. Selamat Natal, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah mengingatkan, mengajari kami, menuntun, mengarahkan kami. Supaya dalam hidup kami masing-masing, melalui Natal, perayaan Natal pada saat ini, bahwa Tuhan adalah Juru Selamat dunia ini. Termasuk Juru Selamat untuk diri kami masing-masing. Hikmah dari Tuhan yang penuh dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami.
supaya kuat kuasa-Mu Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengarkan, kami selalu tunduk dan patuh. Dan pengharapan kami bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kami berkekurangan, tetapi Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberikan minimal kesederhanaan kepada kami. Sehingga dengan demikian, jika kami selalu mencukupkan semuanya pemberian-Mu Tuhan, maka kami akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan hadirnya Engkau, lahirnya Engkau ke dunia ini yang kami rayakan pada hari ini, Engkau adalah juru selamat dunia ini. Engkau adalah juru selamat hidup kami. Kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan khawatir lagi bahwa apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami selalu mengimani Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka, bergumul, penuh dengan penderitaan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan tuntun mereka. Tuhan lepaskan mereka dari seluruh persoalan hidup, pergumulan dan penderitaan mereka. Yang bersuka cita mendapatkan berkat dari Tuhan, biarlah nama Tuhan yang mereka muliakan, nama Tuhan yang ditinggikan oleh karena berkat-berkat Tuhan tersebut. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita yang kita persembahkan kepada pelayanan diakoni sosial HKBP, Karitas Emergensi HKBP. Kita serahkan dengan penuh sukacita, sekaligus kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita. Kita bernyanyi. Yesus Juru Selamat.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara kami, kita semua yang ada di gereja ini, dan juga saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang kami cintai, yang berada di rumah dan dimanapun yang mengikuti melalui live streaming. Kami dari pendeta, Parhalado, Sintua, dan calon Sintua, organis song leader, dan petugas live streaming dan soundman yang bertugas melayani dalam perayaan Natal pukul 11 siang ini. Dari kami menyampaikan untuk kita semua, selamat hari Natal, salam sehat, Tuhan yang menyertai kita semua. Kita horaskan 3 kali, horas, horas, horas. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita istirahat 15 menit. Oh, 10 menit.